bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Rahayaan dengan NIM 2023-4803 kelas D semester 5, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang hakikat dari belajar dan pembelajaran, yang kedua prinsip-prinsip belajar, dan yang ketiga teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran guna memenuhi tugas pengembangan pembelajaran PJOK di SD. Oke, materi yang pertama kita akan membahas tentang hakikat belajar. Menurut Suyono dan Haryanto tahun 2017 menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian seseorang yang tercermin dalam peningkatan keterampilan sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Contohnya, seorang siswa yang awalnya tidak bisa membaca akhirnya mampu membaca dengan lancar setelah mengikuti kegiatan belajar membaca di sekolah secara rutin maupun mengikuti latihan belajar membaca di rumah dengan bimbingan dari orang tua, sehingga perubahan dari tidak bisa menjadi bisa membaca itu menunjukkan bahwa proses seorang anak dalam belajar telah terjadi. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Menurut Jamaluddin dan Hardana tahun 2019, pembelajaran adalah proses mengajar yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan interaksi yang dapat menghasilkan perubahan perilaku peserta didik. Contohnya, pada mata pelajaran matematika, guru mengajarkan tentang konsep pecahan dengan menggunakan alat peraga dan media pembelajaran, sehingga dari menggunakan alat peraga dan media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep pecahan dari penjelasan telah dilakukan oleh guru dengan mudah. Oke, langsung saja pada materi yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar menurut Crow tahun 1958 terdapat 4 prinsip. Yang pertama, belajar merupakan proses yang aktif dan berkesinambungan, yang dimana belajar tidak hanya bersifat pasif, melainkan memerlukan keterlibatan peserta didik secara terus-menerus dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, belajar harus sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, yang dimana pembelajaran akan lebih efektif apabila materi dan metode yang digunakan relevan dengan kebutuhan serta menarik minat belajar siswa. Yang ketiga, belajar harus menghasilkan perubahan perilaku yang bermakna, yang dimana hasil dari proses belajar bukan sekedar penambahan pengetahuan, tetapi juga tercermin dalam sikap, kebiasaan, dan keterampilan yang signifikan. Terus yang terakhir, kegiatan belajar harus memiliki tujuan yang jelas, yang dimana tujuan yang terarah dapat membantu peserta didik untuk memahami arah pembelajaran dan memotivasi mereka untuk mencapainya tujuan pembelajaran tersebut. A few moments later. Jadi materi terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori behaviorisme menurut John Watson, Skinner, dan Edward. Belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur melalui
Yang kedua, teori kognitivisme. Menurut Jean Piaget dan David Ausubel, belajar sebagai proses internal yang melibatkan pengolahan informasi, memori, dan pemecahan masalah. Contohnya, seorang siswa diberikan contoh masalah dalam pembelajaran matematika yang kompleks. Siswa tersebut menggunakan pengetahuan dan strategi yang telah dipelajari sebelumnya untuk memecahkan masalah yang diberikan, sehingga meningkatkan pengetahuan siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Dalam contoh ini, siswa menggunakan proses internal untuk mengolah informasi dan memecahkan masalah. Yang ketiga, teori konstruktivisme menurut Jean Piaget, belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan dan makna melalui pengalaman dan interaksi. Contohnya, seorang siswa melakukan eksperimen sains untuk memahami konsep fotosintesis. Melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan bahan dan alat, siswa tersebut membangun pemahaman mereka tentang proses fotosintesis.